Ibadah kaidah umum dan hikmahnya. Berbicara mengenai ibadah kaidah umum dan hikmahnya, tentu tak terlepas dari poin penting yang utama, yakni takwa, di mana takwa itu sendiri adalah takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, ridho dengan pemberian yang sedikit, serta bersiap-siap menyongsong hari akhirat. Menurut Syekh Mahmud Al-Misri. Adapun pengertian dari Al-Quran, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan dalam hati. Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Wujud ketakwaan dalam seorang hamba dapat kita ketahui dari ciri-ciri yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran, artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 134 sampai 135. Contoh penerapan sifat takwa yang dapat diterapkan dalam keseharian. Yang pertama adalah sabar, di mana sabar adalah tahan menghadapi cobaan atau tabah. Ayat Al-Quran yang menjelaskan perihal sabar yang pertama adalah Quran Surah Al-Imran ayat 142, di mana artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di antara kamu. Yang kedua, Quran Surah Al-Imran ayat 200, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang ketiga, ada Quran Surah Hud ayat 11 yang memiliki arti, kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh pahala yang besar. Hadis tentang sabar. Yang pertama, dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ketika pertama kali mendapatkan musibah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Abu Ya'la. Yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika kesabaran itu adalah seorang laki-laki, maka sungguh ia adalah laki-laki yang mulia. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Yang ketiga, dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang meneguk satu tegukan yang lebih utama di sisi Allah daripada satu tegukan yang berat yang ditahan untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas secara bahasa adalah bersih atau membersihkan, jernih, suci. Secara istilah, ikhlas adalah membersihkan hati supaya menuju kepada Allah Ta'ala saat beribadah dan tidak ada yang lain selainnya. Jadi, ikhlas adalah sikap yang menjadikan niat hanya untuk kepada Allah dalam melakukan amalan dan ibadah, bukan riya atau sombong karena mengharap pujian manusia. Ayat Al-Quran tentang ikhlas yang pertama adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 29, yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu pada setiap salat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Yang kedua, Quran Surah
Ghafir ayat 14 yang artinya maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Yang ketiga, Quran Surah Ghafir ayat 65 yang artinya Dialah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hadis tentang ikhlas yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sesungguhnya seandainya salah seorang di antara kamu melakukan satu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, maka amal itu tetap akan bisa keluar menurut keadaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin terakhir yakni hikmah. Dari pembelajaran terdahulu, hikmah daripadanya yaitu 1. Pandai bersyukur atas semua yang didapatkan, 2. Pantang menyerah untuk berusaha, dan yang ketiga menjadi lebih hati-hati.